Pak Prabowo sendiri ya, itu kan sudah menciptakan blunder di awal ketika kabinetnya sangat bengkak ya dengan pejabat yang jumlahnya sekarang ratusan dan kompetensinya dipertanyakan nih, diragukan gitu ya. Karena sebagiannya adalah pejabat politik. Para ekonom cerita ya, Indonesia itu kapasitasnya seperti kendaraan bajai gitu ya, roda tiga, dipaksa ngebut sekencang-kencangnya di jalan tol gitu untuk mengejar itu. Nah itu makanya hal itu yang nampaknya tidak dianggap logis. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Muhammad Ateh, Ketua BPKP, menyampaikan kabar mengejutkan. Hanya 9% pemerintah daerah yang mematuhi standar anti-fraud dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Artinya ada banyak inefisiensi, inefektivitas, korupsi gitu ya, yang itu disampaikan oleh Pak Ateh, ada sekitar 7 modus inefisiensi dan inefektivitas anggaran daerah. Dan ketujuh modus itu menurutnya sebenarnya tidak berubah selama 1 hingga 2 dekade terakhir. Artinya 20 sampai 10 tahun terakhir itu ya begitu-begitu saja gitu. Nah, untuk membahas soal ini, apakah kemudian upaya mendorong reformasi keuangan negara pada pemerintahan Prabowo itu bisa lebih optimis, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Gurnadi Ridwan. Mas Gurnadi ini adalah peneliti dari Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kita sapa dulu Mas Gurnadi. Mas Gur, apa kabar? Kabar baik Mas Adnan, gimana kabar? Kabar sehat Mas Gur. Terima kasih nih ya sudah mampir lagi di kanal kita. Ya Mas, aman-aman. Mas Gur, ini mengejutkan ya karena pernyataan Pak Ateh ini kan tidak terjadi atau tidak muncul saat pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal Ya. Presiden Jokowi itu berkuasa 10 tahun dan di situ Pak Ateh juga pernah menjadi kepala BPKP. Nah, tapi kemudian ini muncul belakangan gitu ya. Di pemerintahan Jokowi ada program strategi nasional pencegahan korupsi. Itu ditandatangani sejak tahun 2018. Dan di dalam Stranas Pencegahan Korupsi itu ada satu target besar, yaitu reformasi keuangan negara. Nah, ini kan menjadi menarik karena pernyataan Pak Ateh ini muncul setelah Pak Jokowi lengser gitu ya. Nah, pertanyaannya jangan-jangan di era pemerintahan Jokowi, pencegahan korupsi, reformasi keuangan negara itu omon-omon saja gitu. Apa catatannya Mas Gur? Ya, terima kasih Mas Adnan. Salam juga kawan-kawan. Ini forum berbagi saja ya. Sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Ate tadi bagi kami ya di Fitra itu sebenarnya tidak begitu mengagetkan gitu Mas. Kenapa? Karena Fitra khususnya pas saya ada di Fitra ya itu tahun 16-17 kami pernah melakukan riset ya. Itu namanya local budget study gitu ya. Di mana kita juga memeriksa bagaimana soal transparansi, partisipasi dan juga indeks keuangan daerahnya ya seperti apa. Dan juga di 2000 seingat saya 1920 tapi khusus wilayah timur ya dalam hal ini Papua. Memang ditemukan kalau berdasarkan data Fitra ya, memang ternyata daerah itu juga tidak benar-benar patuh ya menjalankan perundang-undangan ya soal sistem perencanaan, soal keuangan daerah. Dan ini ditandai dari tadi lemahnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas pemerintah gitu, khususnya pemerintah daerah ya saat ini kita sampaikan. Makanya pas temuan BPKB, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan gitu ya, itu sebenarnya tidak mengherankan, tapi memang menarik. Angkanya itu keluar gitu ya, 141 triliun ataupun dia bilang sebanyak 53% itu yang dianggap tidak efektif. Artinya kan yang efektifnya itu 50 ya, 50-nya itu mubazir sebenarnya. Hampir ya malah lebih besar gitu ya apa namanya tidak bermanfaatan. Makanya memang tidak heran. Makanya memang kalau dilihat pemerintah nampaknya belum terlalu serius dalam menangani ini ya. Dan memang terlihat ya bahwasannya di konteks lokal juga kan kita tahu sendiri ya Mas Atan, ada elit-elit lokal ya meskipun di pusat punya ABCD terkadang kan aktornya ini di level daerah itu berganti, jadi sudah mau maju beda lagi rezimnya, beda lagi ininya, berganti lagi. Nah ini akhirnya Kepala juga daerah maksudnya. betul kepala daerah. Nah ini menandakan bahwasannya memang kita itu apa ya belum di tataran sistem gitu ya. Harusnya kan kalau sistem itu kan siapapun orangnya yang berganti, kebijakannya bagaimana, dia harus tetap memenuhi standar ini ya pemeriksaan dan sebagainya, termasuk pelaporan gitu ya. Tapi nampaknya tidak gitu. Nah ini akhirnya memang sesuai aja gitu, linear dengan apa yang
pernah Fitra lakukan, bahwasanya memang problem keuangan di pemerintah daerah itu memang cukup serius sebenarnya. Mas Gur, ini kan Pak Teh itu hanya menyinggung soal Pemda ya, Ya, catatan-catatan keuangan Pemda. Apakah memang hanya Pemda yang sebenarnya punya masalah, atau sebenarnya kita juga masih melihat pemerintah pusat itu juga punya problemnya sendiri, terutama dari sisi pengelolaan keuangan, karena kalau kita merujuk kepada penanganan kasus-kasus korupsi lah ya, yang dilakukan oleh PK, kejaksaan atau kepolisian kan juga sebagiannya kasus-kasus yang melibatkan pejabat di kementerian misalnya ya, yang mewakili pemerintah pusat. Catatan Fitra ya bagaimana? ya sebenarnya kalau terhadap pemerintah pusat, kenapa kalau bisa dibandingkan ya, karena kebetulan kita juga punya riset ya tentang indeks transparansi berbasis website gitu ya. Kita punya yang daerah dan juga yang punya yang pusat ya, dalam hal ini kementerian lembaga. Tapi sejauh setahu yang saya ingat itu masih kementerian, badan dan lembaga lainnya belum. Memang terlihat ya bahwasannya kalau untuk di level pusat ataupun tingkat kementerian jauh lebih tertib nih Mas. Karena mungkin di Jakarta ya, pusat gitu, kontrol dan sebagainya, dan juga banyak yang ngelihat gitu. Jadi memang secara apa namanya problem tidak sedinamika di daerah. Kalau di daerah itu kan satu ya, kadang tadi saya bilang ada edit lokal itu berbeda, bahkan juga di situ ada permainan. Meskipun ini tadi ya ada berbagai lapis, misalnya pengawasan gitu ya, itu juga akhirnya lolos aja gitu. Ya tadi yang mungkin teman-teman juga konsen di isu korupsinya di situ terjadi gitu ya. Di situ ada KKN lah di dalamnya. Sehingga tadi audit-audit yang ada mungkin ya Mas Adnan juga masih ingat ya bahwasanya kadang ya lembaga-lembaga pengawas juga bermain gitu ya. Makanya artinya juga apa ya temuan-temuan ya soal kayak misalnya contoh jual beli opini misalnya di isu BP kan juga marak ya, tidak hanya di level pusat tapi juga di daerah juga terjadi. Nah, artinya memang kita itu memang masih belum apa ya serius ya melihat soal bagaimana tata kelola anggaran ini gitu ya. Makanya memang diharapkan juga di pemerintah baru ini punya gebrakan gitu ya. Karena memang tadi ya ada banyak tantangan ya Mas ya. Kita tahu sendiri kondisi global saat ini seperti apa, terus juga ada keterbatasan di soal apa namanya fiskal ya. Misalnya contoh di pemerintah pusat juga kita punya defisit anggaran yang cukup besar gitu. Terus juga ada beban utang dan sebagainya. Sisi lain pemerintah punya banyak program-program populis yang nampaknya juga membutuhkan alokasi besar gitu. Makanya seandainya kebiasaan ini masih dilakukan, saya yakin juga nanti akhirnya tadi ketidakefektifan itu tidak hanya terjadi di level pemerintah daerah, tapi juga pusat gitu ya. Itu sih Mas Mas. Gur, sebelum kita ngomong soal agenda pemerintahan Prabowo ya, Ya, eh, apa yang disampaikan BPKP ini kan seakan-akan memukul apa yang dikerjakan oleh BPK, ya. ya, Karena BPK itu melakukan audit keuangan setiap tahun, ya, betul, dan mereka kemudian mengeluarkan opini atas laporan auditnya. Ada yang WTP, ada yang wajar dengan dengan pengecualian, pengecualian ya. ada yang bahkan terakhir disclaimer gitu ya. Tapi kalau Betul. melihat tren yang disampaikan oleh BPK kan ini trennya positif. Karena yang Ya, mendapatkan WTP itu kan makin banyak ya. betul. Dan sebagiannya juga adalah Pemda gitu ya. Ya. Nah, ini kan kayak bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh BPK. Pertanyaannya seberapa relevan sebenarnya BPK itu untuk apa ya, menertibkan pengelolaan keuangan dan anggaran di daerah yang kemudian itu menjadi semacam dokumen atau bukti bahwa upaya-upaya perbaikan itu sudah dilakukan, reformasi keuangan negara itu juga sudah terjadi gitu. Saya ingin balik lagi ke tadi ya, Stranas PK itu kan salah satu bagian utamanya adalah sektor keuangan negara gitu. Nah, ini Ya. kan kayak mengejutkan juga bagi BPK yang selama ini menjalankan fungsi itu gitu. Apakah kemudian artinya BPK sudah nggak relevan lagi nih, terutama karena tadi jual beli opini gitu ya. Opini. Kemudian juga skema auditnya masih sangat klasik gitu, masih dengan pendekatan compliance, tapi sebenarnya regulasinya sendiri bermasalah gitu. Kalau pakai pendekatan compliance tapi regulasinya buruk, ya tentu menghasilkan audit yang buruk juga gitu. Kira-kira gimana catatannya, Mas Gur, kalau dari Fitra? Ya, betul Mas. Kemarin juga sempat ya jadi pertanyaan teman-teman ya. Kan tadi yang Mas Atam sudah sampaikan ya bahwasanya temuan BPK ini kecenderungannya sekarang opini makin meningkat ya dalam artian status daerah-daerah itu sudah mulai
seolah-olah tuh secara administrasinya baik gitu ya, secara pelaporan baik. Ya memang sekarang yang jadi masalah itu ya bagi kami itu ketika tadi ya itu sudah dianggap baik, terus kemudian di sisi lain ada temuan gitu, kepala daerah atau kepala dinasnya korupsi gitu ya. Padahal statusnya bagus gitu ya, wajar dengan pengecualian. Nah artinya memang terkadang audit BPK itu seolah-olah tidak sinkron gitu ya dengan penegakan apa ya sorry dengan dengan korupsinya gitu ya. Sebenarnya problemnya bukan itu ya. Problemnya adalah memang yang saya tahu itu ya audit BPK itu kan memang sifatnya administratif ya. Dan dasarnya dia itu kan berdasarkan pada regulasi dan peraturan yang ada gitu. Jadi yang menjadi rujukan daerah itu seperti apa dan itu yang dipakai oleh Bappenas dengan BPK sorry. Begitupun juga dalam melakukan audit pada kementerian lembaga gitu kan rujukannya pada peraturan internal ya. Nah, setiap daerah itu kan juga ataupun kementerian lembaga juga punya peraturan internal yang jadi rujukan BPK dasar dia untuk melakukan audit. Nah, memang yang jadi masalah itu memang uji uji audit atau uji petik yang dilakukan BPK kan berdasarkan pelaporan saja bukti kertas gitu kwitansi ketika dia ada buktinya secara akuntabilitas selesai. Tapi memang yang belum dilakukan tadi yang saya menarik yang Mas Atan bilang soal skema auditnya itu masih apa namanya jadul lah gitu kita sebutkan. Itu betul. Makanya masyarakat sipil yang hari ini itu juga mendorong bagaimana juga kerja-kerja BPK itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi join audit istilahnya ya. Jadi gimana masyarakat juga bisa terlibat dalam melakukan audit. Jadi tidak hanya berbasis pada komplain tapi juga ada hal yang juga diawasi. Karena selama ini kan kalau seandainya coba bisa dihitung ya berapa sih jumlah auditor di BPK gitu. Bagaimana dia bisa melakukan audit dengan segitu banyak kementerian lembaga masuk daerah gitu ya. Itu kan jumlahnya banyak. Nah, sedangkan memang di sisi lain kita tahu sendiri ketika mereka melakukan audit kan juga waktu itu sempat ditanya juga sama wartawan. Bagaimana soal sisi keamanan, tekanan. Nah, ini ceritanya di luar ini Mas, lagi di luar apa namanya? Di luar riset itu ya obrolannya juga mereka juga punya tekanan gitu. Artinya juga pelindungan terhadap pejabat ataupun juga auditor BPK itu juga penting gitu ya. Mereka juga mudah diintervensi, itu juga mudah diintimidasi dan itu membuat tadi auditnya itu akhirnya tidak netral. Makanya salah satu yang bisa direkomendasikan dekat itu ya tadi ya, gimana bisa adanya kolaborasi audit. Nah tentu ini butuh regulasi ya karena belum ada cantolan hukumnya dan saya harap juga di pemerintahan baru ataupun BPK juga bisa terbuka terhadap ini karena tujuannya baik ya. Satu untuk juga memperkuat kualitas temuan audit karena jangan sampai tadi auditnya bagus ternyata banyak temuan korupsi misalnya. Dan kedua juga bagaimana juga tadi ya memperkuat juga pengawasan ya. Karena selama ini kan dia hanya berbasis pada laporan saja gitu. Bonnya ada, buktinya ada, selesai. Tetapi kalau seandainya ada pendekatan atau misalnya kolaborasi dengan masyarakat kan dia bisa lebih di breakdown ya, lebih mendalam atau lebih dasar tentang apakah itu benar sudah dilakukan atau belum. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu saya pikir. Oke, jadi pelibatan stakeholders ya di dalam Ya, melakukan audit itu juga harus mulai dipikirkan ya sebagai strategi baru ke depan. Mas Gur, ini kita coba geser ke seberapa optimis kita dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Kita tahu apa yang disampaikan Pak Ateh itu kan dalam konteks karena kepala daerah dikumpulkan nih ya kemarin di Bogor. Dan itu artinya ada kesan setidaknya dari masyarakat bahwa ini adalah salah satu kebijakan yang akan didorong oleh pemerintahan Prabowo. Tapi kalau kita ngomong soal efisiensi anggaran, Pak Prabowo sendiri ya, itu kan sudah menciptakan blunder di awal. Ketika kabinetnya sangat bengkak ya dengan pejabat yang jumlahnya sekarang ratusan dan ya kompetensinya dipertanyakan nih, diragukan gitu ya. Karena sebagiannya adalah pejabat politik gitu. Nah, kalau menurut catatan Fitra sendiri ya, kira-kira seberapa optimis upaya mendorong efisiensi anggaran itu dilakukan di era pemerintahan Prabowo ke depan? ini konteksnya daerah atau pusat, Pak? Dua-duanya. Oke. Kalau dari konteks mungkin saya ngomong daerah dulu ya. Untuk konteks daerah, apakah efisiensi itu akan terjadi gitu ya? Memang ini menjadi ini ya. Menurut saya ya masih ada angin segar gitu ya. Misalnya kayak sekarang kan sedang momentumnya pilkada ya. Ya saya berharap juga masyarakat gitu ya dalam menentukan pilihan juga bisa benar-benar melihat gitu background dan sebagainya agar kemudian tadi pemimpin-pemimpin yang nanti terpilih merupakan orang-orang yang punya kualitas dan komitmen gitu terhadap tadi ya masyarakat dan juga misalnya pemberantasan anti korupsi gitu ya. Tetapi memang kalau ditanya apakah sejauh apa mereka kemudian bisa menjalankan itu gitu. Nah, ini yang jadi masalah adalah
menurut kami ya efisiensi anggaran itu kan sebenarnya pendekatannya itu kan harusnya mereka bagaimana bisa membelanjakan alokasi anggarannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa namanya target sasaran pembangunan. Nah, seringkali ini dalam proses perencanaan atau penganggarannya itu seringkali tidak tepat sasaran gitu. Karena apa tadi? Bisa jadi karena dia mementingkan misalnya program-program yang populis. Terus kedua juga di dalam tersebut bisa juga ada karena misalnya intervensi politik atau di dalamnya korupsi ya dalam hal ini. Misalnya harusnya tadi uangnya itu beredar di masyarakat, kemudian di kelompok-kelompok tertentu. Nah ini kan bisa mengakibatkan ketidakefektifan ya. Dan ketiga bisa jadi ya karena tadi selain soal pengawasan yang lemah, bisa juga birokrasi di level daerah itu juga cukup rumit. Kita tahu sendiri dinamikanya. Mungkin kalau beberapa kabupaten atau kota di Indonesia itu masih baik, tapi kan banyak juga yang kemudian birokrasinya itu juga tidak punya kemampuan ya, baik itu secara sumber daya manusia atau regulasi dan sebagainya itu juga tidak dibekali. Nah ini yang membuat saya agak ragu gitu ya. Kemudian di sisi lain memang menatap semangat pilkada ini kayak bisa membuat lembar baru, tapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi ini ya dinamika yang sudah pernah terjadi mungkin 10-20 tahun yang kemarin gitu ya, sepertinya juga agak sulit. Makanya saya pikir dalam setiap pembangunan ini elemen terpentingnya tadi pelibatan masyarakat, partisipasi gitu. Karena selama ini kalau Mas Adnan bisa lihat ya cek di website Pemda itu kan semuanya tuh seolah seperti berita saja, tidak ada memuat dokumen perencanaan penganggaran yang detail. Dia hanya Ya. jabaran ringkasan. Nah, artinya bagaimana masyarakat Atau ingin ini, Mas Gur, atau foto wali kota dan wakil wali Wah, kota atau nah itu kepala yang daerah, ya. parahnya gitu ya, hanya profil saja gitu, hanya profil kabinet apa strukturnya saja. Nah, itu yang terjadi. Makanya hal itu yang membuat tadi ya ini lemahnya pengawasan di daerah. Nah, bagaimana di level pusat? Nah, kalau di level pusat kan sebenarnya janji Prabowo sendiri ya itu cukup tinggi ya. Bagaimana dia ingin punya gebrakan di 100 hari. Tapi kalau kita lihat dari tadi ya praktiknya dia membuat undang-undang kementerian yang kemudian membuka ya ruang adanya kementerian baru sehingga menjadi lebih gemuk dan juga kan tentu akan berdampak pasti ya pada tadi ya apa namanya sih selain soal program ya tapi juga soal birokratnya ya baik itu yang tadinya dia direktorat menjadi badan atau kementerian itu kan pergeseran itu kan berdampak juga pada susunan apa sih salary ya ataupun gaji dan sebagainya dan belum lagi tadi ada kementerian-kementerian yang ternyata gedungnya aja saja belum ada berarti kan perlu ada pengadaan-pengadaan baru dan sebagainya dan hal seperti itu ya seperti kontrak produktif ya ataupun juga ini sebenarnya pemerintahan Prabowo ini mau kemana gitu sisi lain dia punya target yang sangat ambisius bahkan di kampanyenya kan mengatakan pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8 gitu tapi kalau kita lihat dari langkah-langkahnya yang dilakukan tampaknya masih jauh gitu ya masih jauh jauh apa ya jauh dari jauh gitu makanya bahkan ya terakhir ya kita lihat bahwasanya ada satu apa eh, lembaga gitu yang mengatakan dia malah butuh dana lebih besar ya 20 T gitu ya. Nah itu kan artinya wah jadi seolah-olah untuk mengatasi permasalahan di Indonesia itu jawabannya itu anggarannya harus besar gitu. Harus Padahal ditambah. betul, padahal logikanya itu kondisi keuangan kita tuh lagi sangat terbatas gitu ya. Belum lagi isu-isu yang misalnya berkaitan dengan lingkungan ya seperti perubahan iklim, terus juga ada utang jatuh tempo dan sebagainya. Nampaknya juga briefing-briefing yang dilakukan Prabowo gitu ya di kemarin di Hambalang ya, itu nampaknya belum nyampe ke SDM di kementeriannya gitu ya, ataupun pejabat-pejabat kementeriannya. Makanya kalau untuk level pusat saya merasa malah pesimis Mas Hasan. Kalau Hmm, daerah kan ada optimisnya gitu ya. Karena ya. bisa jadi tadi perubahan apa eh, eh, politik lokal gitu ya bisa punya harapan gitu ya dengan catatan tadi adanya partisipasi masyarakat gitu ya. Tapi kalau di level pusat saya merasa malah lebih pesimis di awal gitu karena tadi ya ada praktik-praktik yang tampaknya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal gitu ya di janji kampanye dan sebagainya. Jadi seolah-olah tuh kayak kalau para ekonom cerita ya kalau dalam diskusi itu Indonesia itu kapasitasnya seperti kendaraan bajai gitu ya roda tiga dipaksa ngebut sekencang-kencangnya di jalan tol gitu untuk mengejar itu. Nah itu makanya hal itu yang nampaknya tidak dianggap logis gitu. Makanya ya tadi pentingnya tadi ya apa namanya langkah-langkah yang strategis gitu agar kemudian hal yang kita takutkan itu tidak terjadi gitu. Mas Gur, terakhir. Ini supaya nggak dianggap cuma ngeritik aja nih, gitu ya. Ya siap. Kira-kira kalau kita ngomong soal strategi mendorong efisiensi anggaran,
apa sih game changernya yang bisa didorong atau ditawarkan kepada pemerintahan Prabowo, baik dalam konteks untuk mengefisienkan anggaran di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kira-kira kalau rekomendasi atau proposalnya teman-teman Fitra sendiri apa nih, yang selama ini tidak digubris oleh pemerintah? Pertama ya, karena kami dari organisasi masyarakat sipil ya, tentu yang paling penting ya tadi ya, gimana bisa melibatkan ya masyarakat ya dalam proses perencanaan. Tapi tidak hanya dalam proses perencanaan ya Mas, tapi juga dalam pelaksanaan dan pengawasan. Karena ini penting ya, karena sebesar apapun anggaran, ketika dia tidak dipantau, dia tidak diawasi, itu bisa jadi ada pihak-pihak tertentu ya yang kemudian memanfaatkan itu sehingga tadi capaiannya itu menjadi tidak maksimal. Karena tadi korupsi ataupun juga tidak efisiensi ya. Artinya anggaran yang dibelanjakan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, jawabannya juga bisa dilakukan di era ini ya. Kan sekarang kan kita sudah mulai menuju segala sesuatu tuh udah menggunakan aplikasi ya, menggunakan teknologi informasi dan sebagainya. Nah, pemerintah nampaknya perlu juga ya untuk melakukan membuat sebuah sistem pengawasan ataupun informasi birokrasi dan sebagainya agar kemudian tadi ya setiap strategi ataupun perencanaan yang dibuat itu bisa terkolek gitu. Karena selama ini kan yang dirasa ego sektoral itu tinggi ya Mas ya. Padahal sebenarnya mereka itu bisa saling berkaitan. Nah, makanya ini menjadi satu hal yang penting ya untuk mendorong tadi ya bagaimana proses penyertaan reformasi birokrasi menggunakan segala macam instrumen gitu ya untuk kemudian tadi ya teknologi dan sebagainya untuk memperkuat itu. Dan ketiga tadi terkait efisiensi ini kan kaitan erat juga dengan bagaimana pemerintah bisa memilih gitu ya mana yang penting dan tidak penting gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang saya pikir tidak hanya di pusat, di daerah juga PR-nya seperti itu. Nah, makanya hal yang paling bisa dilakukan pemerintah ya, selain tadi ya bisa melakukan belanjanya sesuai dengan apa namanya indikator capaian, jadi sudah berbasis kinerja harusnya. Jadi tidak hanya sekedar dia dibelanjakan, tapi harus ada capaian gitu ya. Kalau dulu kan Jokowi suka apa ya menekankan gitu bagaimana uang anggaran ini harus sesuai dengan programnya gitu ya, bukan uang apa bukannya program yang mengikuti uang gitu ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Nah, saya tidak tahu ya di pemerintahan Prabowo apakah sudah ada arahan ke sana ya bagaimana segala kebijakannya situ sudah mengarah kepada penganggaran berbasis kinerja. Nah, ini penting juga dalam menggunakan ataupun didorong juga di skema insentif gitu ya. Misalnya kayak capaian-capaian yang sudah dilakukan selama ini kan mereka dapat reward tuh insentif dan sebagainya. Nah, insentifnya itu ataupun transfer yang diberikan baik itu pusat ke daerah ataupun juga di antar kementerian ya harus ada indikator yang jelas gitu ya, indikator kinerja sehingga tadi si kementerian itu benar-benar bisa mengalokasikan ataupun mendapatkan alokasi sesuai dengan apa namanya kebutuhan dan juga kinerjanya. Karena jangan sampai tadi ya ada kedekatan mungkin ya sama warnanya satu warna ya, warna partai dan sebagainya. Kemudian proyeknya itu main diberikan saja gitu tanpa ada tadi ya apa namanya penyaring gitu. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya saya pikir. Mas Gur, ini yang sebagai penutup ya. Ini kan masalahnya juga karena Menteri Keuangannya kan tetap sama ini, Bu Ya, Sri Mulyani. Sepak zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani pernah tinggal diganti, zaman ya. diganti sempat diganti, kemudian masuk lagi, dan di pemerintahan Jokowi malah 2 periode ikut, dan sekarang terpilih lagi di pemerintahan Prabowo. Nah, kalau ngomong soal efisiensi anggaran, itu kan berarti juga ngomong soal polisinya di Kementerian Keuangan. Kita tahu salah satu hal yang juga membuat anggaran itu menjadi tidak jelas penggunaannya, misalnya karena sistemnya itu lamsam, gitu ya. Ya, Ini kan ya, malah trennya ada beberapa yang dilamsamkan lagi. Kalau dulu ad ya. cost, sekarang dilamsamkan. Nah, ini arah kebijakan Kementerian Keuangan yang tepat gitu ya, supaya dia mengunci berbagai hal yang tadi disebutkan oleh Mas Gur ya, terkait dengan soal perencanaan, terkait dengan soal standar, terkait dengan soal aturan main. Ya, ini kan kita ngomong soal berarti pelembagaannya ya, Ya. pelembagaannya supaya sistemnya itu jalan dan keluarannya anggaran menjadi lebih efisien. Nah, ini gimana, Mas Gur? Eh ada ya bahasanya apa ya?
kita berharap gitu ya, Bu Menteri ini kan sudah pengalaman banyak gitu ya dari 3 zaman ya, 3 zaman presiden dia ada, terus kok dipilih lagi gitu ya pertanyaannya. Eh, Kira-kira apa yang bisa ditawarkan gitu ya. Nah, kebetulan juga Fitra juga merasa ya bahwasannya memang kalau selama ini sih interaksi dengan Kementerian Keuangan ya, baik pada saat kita diskusi gitu ya, perumusan kebijakan dan sebagainya, memang di sisi lain Kementerian Keuangan sebenarnya tidak terlalu kaku, Mas. Jadi sebenarnya secara sistem sudah baik gitu ya di Kementerian Keuangan. Tapi dalam konteks belanja itu kan terkadang Kementerian Keuangan itu menyerahkan lagi kepada menteri sektoralnya gitu ya. Karena sesuai kebutuhan. Karena kan kayak misalnya aparat penegak hukum, tentu kebutuhan dan cara belanja tidak sama dengan PUPR misalnya dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah ini kan juga bagaimana tadi Kementerian Keuangan juga bisa memberikan apa ya kayak kayak semacam eh, ilmu gitu ya atau mungkin ya istilahnya peraturan yang kemudian tadi bisa dilaksanakan dengan baik di semua kementerian. Karena selama ini kalau kita tanya ke Kementerian Keuangan ya terkait inovasi-inovasi di beberapa kementerian yang pernah diadvokasi Fitra, emang jawabannya tadi dia tidak mau dikakukan gitu karena dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan di kementerian teknisnya. Yang jadi masalah itu di kementerian teknisnya dalam tadi proses perencanaan, penganggarannya itu jadi masalah tuh sejak dari awal gitu. Kadang tadi ya kalau temuannya itu kan waktunya itu terbatas, terkadang terburu-buru, terkadang berulang gitu ya. Jadi program-program yang tahun lalu ada seolah kayak di copy pastekan saja gitu agar kemudian ada gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga gitu karena penyakit ini tidak hanya terjadi ini apa sebelumnya sampai sekarang tuh masih ada gitu. Karena tadi ya dalihnya soal uh, sangat cepat gitu ya intensitasnya. Makanya penting. Fleksibilitas gitu ya. Betul. Makanya penting sekali ya, menurut saya ya, menteri-menteri saat ini itu memilih pejabat di bawahnya gitu. Bagaimana yang benar-benar memang bisa kerja. Karena jangan sampai tadi ya, terkesan kabinet ini kan dibentuk itu kan seolah-olah seperti ingin mengakomodir kepentingan partai pemenang ya, seolah-olah gitu. Nah, jangan sampai tadi itu kontraproduktif dengan semangat presidennya yang ingin tadi mendorong agar kemudian kementeriannya ini malah bisa akselerasi gitu. Nah, makanya ini menjadi penting ya dalam proses meritokrasi di kementeriannya dan juga kapasitas menterinya juga terutama. Jadi kalau saya sendiri sih merasa tidak punya masalah besar gitu ya dengan Kementerian Keuangan ya karena memang kalau kita lihat beberapa regulasi yang dikeluarkan sudah cukup inovasi gitu atau punya terobosan. Tapi memang tantangannya di Kementerian Teknisnya ini yang akan Oke. menjalankannya gitu. Itu yang PR besarnya. Jadi Oke. lagi-lagi tadi ya ketika justru ada inovasi baru di Kementerian Teknis, nah itu ya bisa itu tentu akan bisa di ini ya di komodir gitu oleh Kementerian Keuangan. Itu kurang lebih itu ya Mas. Beberapa kali kami suka wawancara gitu ataupun ada di forum-forum FGD seperti itu jawabannya. Oke, Mas Gur. Ini tinggal kita tunggu apakah yang disampaikan Pak Ateh kemarin itu akan menjadi akhir dari sebuah cerita atau sebaliknya menjadi awal dari sebuah dorongan perubahan yang lebih besar sehingga ujung-ujungnya masyarakat akan menerima manfaat terbesarnya dari setiap alokasi anggaran yang dikucurkan, baik dari APBN maupun dari APBD. Nah, kita tunggu apakah akan jatuh pada omon-omon atau kemudian menjadi langkah-langkah yang lebih konkret. Mas Gur, terima kasih sudah mampir di kanal Satu Visi Utama. Kita Ya Mas bisa Adnan. ketemu lagi di lain waktu. Sahabat integritas, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Gur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.